pertama yang seharusnya dicapai oleh PPG dalam jabatan untuk kategori 2 ini. Selanjutnya, kalau begitu apa yang berbeda antara PPG dalam jabatan kategori 1 dengan PPG dalam jabatan untuk kategori 2? Yang pertama, Bapak Ibu, PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk kategori 1 itu diikuti oleh guru TMT-nya sampai dengan Desember 2015. Jadi peserta kita yang sekarang ini sedang memasuki pada tahap pengembangan perangkat untuk bagian-bagian akhir ataukah hari terakhir adalah guru tamat TMT-nya sampai dengan Desember 2015. Sedangkan untuk kategori 2 yang akan kita terima bimbing, akan kita bina adalah guru yang TMT-nya mulai 1 Januari dan aktif mengajar 3 tahun terakhir. 1 Januari 2015 dan aktif mengajar 3 tahun terakhir. Selanjutnya, hal lain yang membedakan antara kategori 1 dengan kategori 2 dari sisi mata kuliah sama. Ada 3 mata kuliah, yaitu mata kuliah pendalaman materi, kemudian mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran, dan mata kuliah praktik pengalaman lapangan. Untuk kategori 1, mata kuliah pertama pendalaman materi 5 SKS, sedangkan kategori 2 6, pengembangan perangkat 3 SKS, kategori 2 5 SKS, dan praktik pengalaman lapangan itu 4 SKS, untuk kategori 2 adalah 7 SKS. Dengan demikian, kategori 1 itu adalah 12 SKS, sedangkan kategori 2 18. Nah, aktivitasnya sama untuk pendalaman materi, tutorial mata kuliah, kemudian pengembangan perangkat melalui seminar dan lokakarya, praktik pengalaman adalah kegiatan praktik. Selain itu, yang berbeda Bapak Ibu adalah pada aktivitas dan beban belajar, khususnya jumlah hari belajar. Untuk pendalaman materi, mata kuliah pertama sama yang lalu, ataukah yang sedang berjalan sekarang ini Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pamong, pasti mengenal bahwa di dalam pendalaman materi untuk PPG dalam jabatan ini ada 3 langkah aktivitas yang harus dilalui dan dikuasai oleh mahasiswa kita, yaitu langkah 1, identifikasi masalah, di mana untuk kategori 1 itu dilaksanakan selama 3 hari, sedangkan untuk kategori 2 4 hari. Jadi ada perbedaan 2 hari. Selanjutnya, untuk langkah kedua, eksplorasi penyebab masalah, jumlah harinya sama baik kategori 1 maupun 2. Dan langkah ketiga adalah penentuan penyebab masalah. Di sini ada perbedaan 1 SKS, kategori 1 hari, kategori 1 3 hari, kategori 2 4 hari. Dengan demikian jumlah hari untuk kategori 1 pada pendalaman materi ini adalah 12 hari, sedangkan untuk kategori 2 bertambah 2 hari menjadi 14 hari. Berikutnya, pada pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif pada mata kuliah ini ada 4 langkah aktivitas yang akan diikuti oleh mahasiswa kita. Yang pertama merupakan lanjutan dari langkah ketiga, yaitu eksplorasi alternatif solusi. Yang sementara berjalan atau kategori 1 3 hari,
sedangkan untuk kategori 2 adalah 5 hari. Selanjutnya pada langkah kelima, penentuan solusi, di mana pada hari pertama, pada kategori pertama dilaksanakan selama 3 hari, untuk kategori 2 dilaksanakan 5 hari. Berikutnya langkah ke-6, pembuatan rencana aksi. Kategori pertama 6 hari, sedangkan kategori 2 ditambah 3 hari menjadi 9 hari. Selanjutnya langkah terakhir pada pengembangan perangkat, yaitu langkah ke-7, pembuatan rencana evaluasi. Inilah yang sementara dikerjakan oleh mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, di mana hari ini adalah hari pertama, hari Senin, besok adalah hari kedua untuk langkah ke-7 pembuatan rencana evaluasi. Nah, pada kategori 2, Bapak Ibu, dikembangkan menjadi 4 hari. Dan memang kita sudah merasakan bahwa untuk kategori pertama yang disiapkan hanya 1 hari, karena di sini ada selain pembuatan rencana evaluasi, juga di dalamnya itu ada aktivitas melaksanakan field teaching, sehingga terasa bahwa waktu 2 hari itu memang sangat padat, karena 1 hari dipakai untuk menyusun atau membuat rencana evaluasi, 1 hari dipakai untuk field teaching, padahal rata-rata setiap kelompok itu terdiri dari 11 sampai 12 orang. Oleh karena itu kalau 1 hari diberikan waktu untuk field teaching, memang terasa sangat waktunya sangat singkat untuk setiap mahasiswa. Nah, total jumlah hari untuk pengembangan perangkat kategori 1 hanya 18 hari, sedangkan untuk kategori 2 ini adalah menjadi 23 hari. Selanjutnya, praktik pengalaman lapangan merupakan mata kuliah yang ketiga atau terakhir. Ada 2 langkah utama pada kegiatan ini, yaitu langkah ke-8, pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi, yaitu untuk kategori 1 yang sementara berjalan sekarang ini 31 hari, sedangkan untuk kategori 2 menjadi 48 hari. Berikutnya langkah terakhir, langkah ke-9, yaitu refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Untuk kategori 1 hanya 5 hari, sedangkan kategori 2 menjadi 6 hari. Total untuk kategori 1 36 hari, sedangkan untuk kategori 2 adalah 54 hari. Yang lain Bapak Ibu yang berbeda adalah berkaitan dengan beberapa aspek. Misalnya pada pendalaman materi. Tadi sudah saya sampaikan untuk SKS-nya, saya kira sudah jelas, dari 5 menjadi 6, jumlah hari dari 12 menjadi 14, aktivitasnya. Nah, di sini sudah ada perbedaan yang barangkali Bapak Ibu khususnya yang sudah menjadi dosen dan guru pamong pada kategori 1 itu pasti masih ingat bahwa pada kategori 1 itu mahasiswa kita hanya ditugaskan untuk mengidentifikasi dan menemukan 2 akar masalah dan penyebabnya. Sedangkan untuk kategori 2 bukan lagi hanya 2 akar masalah dan penyebabnya, tetapi mahasiswa kita nanti diharapkan untuk mengidentifikasi dan menemukan 4 akar masalah dan penyebabnya. Itulah perbedaannya pada sisi aktivitas, khususnya pada pendalaman materi. Dengan demikian, tentu saja tagihannya berbeda. Tagihan untuk pendalaman materi kategori 1 itu hanya LK 1.1 sampai dengan LK 1.3 yang di dalamnya itu mencakup 2 akar masalah. Sedangkan untuk kategori 2, LK sama jumlahnya, yaitu LK 1.1, 1.2, dan 1.3. Tetapi yang berbeda adalah
akar masalah yang harus dituliskan ataukah ditetapkan pada LK tersebut itu adalah 4 akar masalah, sedangkan kategori 1 hanya 2 akar masalah. Berikutnya, pengembangan perangkat atau yang kita sebut dengan desain pembelajaran inovatif. Tadi juga sudah saya sampaikan, SKS sudah berbeda. Kategori 1 3, kategori 2 5. Jumlah hari tadi juga sudah saya sampaikan. Kategori 1 14 hari, sedangkan kategori 2 adalah 23 hari. Selanjutnya, maaf Bapak Ibu, untuk aktivitas pada pengembangan perangkat ini juga ada perbedaan, yaitu kategori 1 hanya menyusun 2 set perangkat. Bapak Ibu yang bertugas selama ini sampai hari ini pasti sudah tahu mengenai ini, bahwa ada 2 set perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh mahasiswa kita, itu berasal dari 2 akar masalah. Kategori 2 tentu saja ada perangkat pembelajaran yang harus dikembangkan karena berdasar ataukah mengacu pada 4 akar masalah yang telah ditetapkan pada pendalaman materi. Selanjutnya, tagihan, ya tentu 2 set perangkat pembelajaran, sedangkan pada kategori 2 itu 4 set perangkat pembelajaran. Terakhir, praktik pengalaman lapangan. SKS tadi sudah 4 untuk kategori 1, 7 untuk kategori 2, jumlah hari 31, berkembang menjadi 54 hari untuk kategori 2. Selanjutnya, ada perbedaan pada langkah ke-8, pelaksanaan rencana aksi. Ya, istilah rencana aksi ini merupakan istilah yang khusus dipakai untuk PPG tahun 2022 ini. Ya, mohon maaf Prof, dengan teknik memprotes saya guyon menggunakan istilah rencana aksi, mirip mau demo. Ya, inilah istilah yang dipakai oleh tim pengembang untuk PPG dalam jabatan untuk tahun 2022 ini. Padahal sebenarnya rencana aksi di sini yang dimaksud itu adalah perangkat pembelajaran. Di mana untuk kategori 1 implementasi 2 set perangkat pembelajaran. Karena hanya 2 set yang telah disiapkan, masing-masing set itu diberikan rentang waktu untuk mengimplementasikannya itu selama 13 hari. Jadi bukan berarti 13 hari praktik, tetapi rentang waktu yang bisa dipilih ataukah digunakan pada hari apa, pada rentang waktu itu untuk melaksanakan atau mengimplementasikan perangkat yang telah disusun. Sedangkan pada kategori 2, 4 set perangkat, setiap set di sini ada penurunan jumlah hari, sisa menjadi 12 hari untuk setiap set perangkat pembelajaran. Durasi pelaksanaan rencana aksi 26 hari, sedangkan untuk kategori 2 48 hari. Nah, terakhir pada langkah 9, refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Pada kategori 1 4 hari, refleksi untuk 2 rencana aksi, sedangkan untuk kategori 2 bertambah menjadi 6 hari untuk merefleksi 4 rencana aksi. Itulah beberapa perbedaan Bapak Ibu antara PPG dalam jabatan kategori 1 dan kategori 2. Memang tampaknya ada beberapa hal yang sangat berbeda, terutama dari sisi SKS, kemudian dari sisi jumlah hari, lalu
mengenai aktivitas atau tahapan-tahapan Bapak Ibu, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh mahasiswa kita pada dasarnya adalah sama. Di mana pada kategori 1 sama seperti langkah yang saya sajikan, langkah 1, langkah 2, langkah 3 itu berada pada kegiatan pendalaman materi, langkah 4, 5, 6, dan 7 itu pengembangan perangkat atau desain pembelajaran inovatif. Setelah itu, sebelum masuk ke dalam langkah 8 dan 9, mahasiswa kita akan mengikuti ujian komprehensif dan dinyatakan lulus pada ujian tersebut bisa untuk melanjutkan langkah ke-8 dan langkah ke-9 yang merupakan aktivitas utama pada langkah itu adalah praktik pengalaman lapangan. Jadi sekali lagi, alur pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan kategori 1 dan kategori 2 sama. Sekali lagi yang membedakan adalah dari sisi waktu, kemudian penambahan jumlah tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa kita. Nah, saya masuk ke mata kuliah pertama, pendalaman materi, yang dikenal dengan istilah analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau OTS. Nah, di sini juga Bapak Ibu, untuk mahasiswa kita kategori 1 juga telah mengikuti yang dinamakan dengan pendalaman materi melalui kegiatan belajar mandiri. Jadi mahasiswa kategori 1 juga melakukan itu. Jadi sebelum masuk di dalam pendalaman materi atau sebelum bertemu dengan kita sebagai dosen dan pamong, mahasiswa untuk kategori 1 itu telah membaca dan mencermati modul materi ajar sebanyak 10 modul, yaitu 6 modul bidang studi, 4 modul pedagogik. Untuk kategori 2 sama, mereka juga telah membaca secara mandiri dan mungkin juga kolaboratif sebelum masuk untuk mengikuti perkuliahan. Mereka telah membaca, mencermati ataukah mendiskusikan materi modul ajar sebanyak 10 modul, 6 modul bidang studi, 4 modul pedagogik. Nah, sedangkan untuk kategori 2 ada tambahan, yaitu mereka dibekali atau telah membaca, mencermati modul pendukung dalam kegiatan 9 langkah pembelajaran, yaitu pembelajaran sosial emosional, pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, pembelajaran berdiferensiasi, teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, literasi dan lintas mata pelajaran untuk non-PGSD dan PG PAUD, lalu literasi dasar, ini khusus untuk mahasiswa PGSD dan PG PAUD, kemudian computational thinking. Nah, inilah materi tambahan yang dibaca, dipelajari, dicermati oleh mahasiswa PPG dalam jabatan untuk kategori 2. Materi-materi ini adalah merupakan materi-materi yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Sehingga tentu saja mahasiswa kita ini memiliki modal tambahan ataukah sesuatu yang mungkin berbeda dengan mahasiswa kategori 1, di mana untuk kategori 1 betul-betul hanya mendalami 10 modul, yaitu 6 modul bidang studi dan 4 modul pedagogik. Selain itu, berlatih melalui tes formatif untuk kategori 1 juga dilakukan. Kemudian tagihannya LK01 lembar kerja belajar mandiri sebanyak 6 set. Nah, pembelajaran pendalaman materi sama Bapak Ibu untuk
kategori 1, langkah 1 identifikasi masalah, langkah 2 eksplorasi penyebab masalah, langkah 3 adalah penentuan penyebab masalah, di mana untuk langkah 1 4 hari, langkah 2 6 hari, langkah 3 adalah 4 hari. Aktivitas pendalaman materi saya beri tanda A besar di sini. Ini merupakan mata kuliah pertama ataukah mata kuliah pendalaman materi. Nah, hari pertama saya kira ini tidak saya bacakan keseluruhan Bapak Ibu, karena kalau saya bacakan semua tentu sampai sore baru selesai. Jadi saya hanya bacakan hal-hal pokok, hal utama. Insyaallah nanti kita akan bagikan kepada Bapak Ibu mengenai aktivitas mahasiswa kita dan peran kita sebagai dosen dan pamong hari demi hari sampai hari terakhir kegiatan PPG dalam jabatan untuk kategori 2 ini. Ya, sebagai contoh hari pertama mengoverview, menyimak, mencermati, mencatat hal penting pada orientasi dan persepsi mata kuliah analisis materi pembelajaran berbasis masalah. Ya, tentu saja peran kita atau aktivitas kita sebagai dosen dan pamong yang memberikan pengantar, menyimak, mencermati, mencatat hal penting pada orientasi dan persepsi mata kuliah analisis materi pembelajaran berbasis masalah. Jadi memberikan overview. Hari kedua melakukan analisis masalah terkait masalah untuk mengidentifikasi masalah pedagogik, literasi dan numerasi. Tampaknya yang membedakan Bapak Ibu untuk kategori 1 dengan kategori 2 ini, untuk analisisnya dari 6 masalah, Bapak Ibu yang punya pengalaman mengajar di kategori 1 pasti masih ingat bahwa ada 6 kelompok masalah yang harus dicermati oleh mahasiswa kita yang nantinya akan berujung pada ditemukannya 2 akar masalah, 6 kelompok masalah tersebut. Nah, sedangkan sekarang itu tadi sudah saya sampaikan akan menetapkan atau memilih 4 akar masalah dan solusinya. Nah, ke-6 kelompok masalah yang akan diselesaikan atau dikerjakan oleh mahasiswa kita ini, tampaknya untuk kategori 2 ini karena memang jumlah harinya bertambah, maka tidak sebanyak kelompok masalah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa kita pada kategori 1, di mana untuk 1 hari mereka biasa ditugasi untuk menyelesaikan 2 atau 3 kelompok masalah. Sedangkan untuk kategori 2 ini ya pada umumnya 1 masalah atau 2 masalah yang mereka harus selesaikan per hari. Nah, hari kedua ini masalah pedagogik yang kita tahu itu masalah pertama. Kemudian masalah kesulitan belajar ini ada pada kelompok masalah yang kedua, dan seterusnya hari ketiga kelompok masalah ketiga, kelompok masalah keempat. Tentu saja peran kita Bapak Ibu sebagai dosen dan pamong pada umumnya memfasilitasi mahasiswa kita dalam melakukan refleksi, dalam mengidentifikasi masalah dan seterusnya. Hari keempat ya sama juga ada 2 kelompok masalah, yaitu masalah terkait dengan literasi numerasi, kemudian masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Lalu setelah itu pada hari keempat ini Bapak Ibu mahasiswa kita sudah mulai diharuskan mengunggah atau menyelesaikan LK 1.1, yaitu identifikasi masalah dari 6 jenis atau kelompok permasalahan, yaitu mulai nomor 1 sampai nomor 6. Selanjutnya pada hari kelima mengelompokkan masalah yang teridentifikasi. Kemudian hari ke-6 melakukan kajian literatur untuk mengeksplorasi penyebab masalah yang telah diidentifikasi.
Ya, tentu kita sebagai dosen PAMO membimbing mahasiswa dalam melakukan kajian literatur. Nah, sedangkan pada hari ke-7 melakukan wawancara terkait dengan masalah yang teridentifikasi, ini bisa dilakukan oleh mahasiswa kita selama 2 hari, berbeda dengan kategori 1, di mana aktivitas wawancara kajian literatur itu hanya dilakukan selama 2 hari. Sedangkan untuk angkat kategori 2 ini dilakukan selama 3 hari. Selanjutnya, ya tentu saja kita sebagai dosen PAMONG hanya bertugas membimbing, mengarahkan mahasiswa dalam melakukan interview atau wawancara kepada beberapa narasumber, yaitu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat, pakar yang ditentukan secara mandiri. Hari ke-9 melakukan diskusi mengenai hasil kajian literatur dan wawancara, ya kita hanya memfasilitasi Bapak Ibu. Ke-10 melakukan presentasi hasil beberapa penyebab masalah yang telah diidentifikasi, di mana di sini Bapak Ibu mahasiswa kita sudah diharapkan menyelesaikan LK 1.2, yaitu eksplorasi penyebab masalah. Ya, LK 1.2 seperti ini. Masalah yang diidentifikasi ini sudah ada di LK 1.1, tinggal dipindahkan ke kolom kedua. Lalu eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sinilah dipaparkan hasil kajian literatur, hasil wawancara dengan beberapa narasumber, kemudian hasil eksplorasi tersebut dianalisis, eksplorasi penyebab masalahnya. Hari ke-11 masih penentuan penyebab masalah. Bapak Ibu mendiskusikan mencari akar penyebab dari beberapa penyebab masalah yang telah diidentifikasi, mengklasifikasi, mengelompokkan penyebab masalah telah diidentifikasi. Hari ke-12, 13 presentasi lagi hasil pengelompokan penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Kemudian hari ke-14 menentukan kesesuaian antara masalah yang telah diidentifikasi dengan akar penyebabnya, lalu menentukan 4 kelompok masalah yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru dan akar penyebabnya. Tagihannya LK 1.3 penentuan penyebab masalah dan LK 1.4 masalah terpilih yang akan diselesaikan, yaitu sebanyak 4 masalah. Nah, contohnya LK 1.3 penentuan penyebab masalah. Di dalamnya hasil eksplorasi penyebab masalah ini ada pada LK 1.2. Akar penyebabnya ini yang baru dikerjakan, baru harus diselesaikan, dan analisis akar penyebab masalahnya. LK 1.4 di sini ya saya keliru Bapak Ibu, harusnya di sini nomornya bukan hanya 2, tetapi ada 4. Karena ada 4 masalah terpilih yang akan diselesaikan. Dengan demikian akan ada 4 akar penyebab masalah. Jadi maaf, seharusnya di sini ada 4 baris karena ada 4 masalah. Kemudian penilaian untuk pendalaman materi, karena dengan diselesaikannya LK 1.4 tadi Bapak Ibu, maka selesailah aktivitas mahasiswa dan aktivitas kita sebagai dosen dan guru PAMONG di dalam mendampingi mahasiswa kita untuk menyelesaikan mata kuliah pendalaman materi, di mana pada kegiatan akhir tentu kita akan memberikan nilai, yaitu ada 3 komponen utama: penilaian proses pembelajaran, bobotnya 40, penilaian produk yang meliputi LK dan sebagainya, dan tentu saja penilaian tingkat kehadiran mahasiswa kita. Selanjutnya kita masuk mata kuliah kedua atau B, pengembangan perangkat pembelajaran atau yang sering disebut desain pembelajaran inovatif. Aktivitas dalam desain pembelajaran inovatif ini, langkah pertama
kita masuk pada langkah keempat karena masih lanjutan dari aktivitas mahasiswa kita pada pendalaman materi, di mana pada pendalaman materi itu langkah terakhir itu adalah sampai pada langkah ketiga. Nah, pada langkah keempat ini aktivitas mahasiswa kita adalah mengeksplorasi alternatif solusi dari akar masalah yang telah ditetapkan pada langkah ketiga pada LK 1.4. Setelah itu dari beberapa alternatif, ada beberapa alternatif solusi, maka berikutnya mahasiswa dituntun, diarahkan, dibimbing untuk menentukan solusi dari beberapa alternatif yang sudah ditetapkan. Setelah itu, selanjutnya dibuatkanlah rencana aksi, atau istilahnya itu adalah perangkat pembelajaran, atau yang biasa kita gunakan mungkin ada istilah RPP dan perangkat-perangkat yang lainnya. Selanjutnya langkah ketujuh, penyusunan rencana evaluasi. Inilah yang tahapan ini atau langkah inilah yang sudah dicapai oleh kategori 1 pada hari ini dan akan diselesaikan pada hari Senin lusa. Nah, untuk langkah 4, Bapak Ibu, nanti kita akan mendampingi mahasiswa selama 5 hari. Langkah kelima 5 hari. Langkah ke-6 pembuatan rencana aksi. Karena untuk kategori 1 itu hanya 2 rencana aksi. Sedangkan untuk kategori 2, 4 rencana aksi. Maka di sini wajar kalau harinya berkembang menjadi 9 hari. Lalu penyusunan rencana evaluasi untuk kategori 1 yang sementara berjalan hanya 2 hari. Hari ini menyusun rencana evaluasi, lalu pada hari Senin akan melakukan vertiji. Karena pada penyusunan rencana evaluasi Bapak Ibu, selain mengembangkan berbagai macam instrumen, juga akan melaksanakan kegiatan vertiji. Nah, total untuk desain pembelajaran inovatif itu adalah 23 hari. Nah, kalau dicermati hari demi hari, maka tentu saja eksplorasi alternatif solusi yang merupakan langkah pertama pada pengembangan perangkat pembelajaran itu kita mulai pada hari ke-15. Yaitu mahasiswa mulai mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi, melakukan kajian literatur. Jadi dosen dan guru pamong ya tugas utamanya adalah membimbing mahasiswa dalam mengelompokkan eksplorasi, membimbing mengarahkan mahasiswa dalam melakukan kajian literatur dan seterusnya. Pada hari ke-16 Bapak Ibu kembali sama aktivitas pada pendalaman materi sebelumnya. Di sini juga ada aktivitas wawancara untuk menentukan alternatif solusi yang nantinya akan dijadikan sebagai solusi pilihan atau solusi yang ditetapkan untuk dikembangkan perangkatnya atau rencana aksinya. Hari ke-17 melakukan diskusi pros dan cons, maksudnya di sini mahasiswa kita dari alternatif solusi dengan akar masalah yang telah ditemukan akan dilihat apa kelebihan, apa kelemahan dari masing-masing alternatif solusi yang telah dipilih. Pada hari ke-18 dan 19 presentasi LK hasil riset sederhana, maksudnya ya mulai dari hasil riset sederhana ini adalah hasil eksplorasi alternatif solusi. Bukan berarti mahasiswa kita itu melakukan penelitian, tetapi aktivitas-aktivitas mulai tadi mengidentifikasi masalah sampai mengeksplorasi alternatif solusi, itulah yang dianggap sebagai hasil riset sederhana. Kemudian tagihan pada hari ke-19 Bapak Ibu kita akan menagih
mahasiswa untuk menyelesaikan dan mengunggah LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Selanjutnya LK 2.1 ini komponen yang harus diselesaikan oleh mahasiswa kita. Masalah yang terpilih akan diselesaikan akan penyebab masalah, eksplorasi alternatif solusi, dan analisis alternatif solusi. Berikutnya masuk ke hari ke-20, yaitu langkah ke-5, penentuan solusi, di mana mengidentifikasi berbagai jenis solusi, menentukan solusi yang paling relevan. Selanjutnya hari ke-21 melakukan lagi kajian literatur untuk penentuan solusi, karena ini sudah mengarah Bapak Ibu ke aktivitas akhir dari analisis masalah mahasiswa kita, yaitu penentuan solusi. Lalu berikutnya hari ke-22 kembali melakukan wawancara untuk menentukan solusi dengan guru, kepala sekolah, dan seterusnya. Selanjutnya hari ke-23 melakukan diskusi baik dengan dosen, dengan guru pamong, dengan mahasiswa, teman-temannya di dalam kelas atau di dalam kelompok. Hari ke-24 melakukan presentasi hasil penentuan solusi berdasarkan indikator penentuan solusi. Pada hari ke-24 ini mahasiswa kita kembali menyelesaikan LK 2.2 menentukan solusi, yaitu 4 solusi, karena 4 eksplorasi alternatif, ada 4 analisis alternatif, lalu solusi yang relevan juga sudah ditetapkan 4, lalu analisis penentuan solusi. Hari ke-25 mulailah mahasiswa kita masuk ke pembuatan rencana aksi pertama atau RPP yang pertama. Lalu hari demi hari, hari ke-26 masih melanjutkan. Hari tagihannya pada hari ke-26 mengunggah perangkat pembelajaran inovatif untuk rencana aksi 1, satu rencana aksi minimal 2 kali pertemuan. Jadi 1 RPP minimal dipakai 2 kali pertemuan. Selanjutnya masuk pembuatan rencana aksi kedua atau KR perangkat yang kedua. Mulai hari ke-27 menyusun RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, kisi-kisi, instrumen, dan rubrik penilaian. Hari ke-28 masih sama, aktivitas mengembangkan perangkat Bapak Ibu. Lalu hari ke-28 ini diharapkan selesai lagi untuk perangkat yang kedua, yang di dalamnya minimal dikembangkan untuk 2 kali pertemuan. Selanjutnya hari ke-29 masuk untuk rencana aksi ketiga, mengembangkan perangkat yang meliputi RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan penilaian. Selanjutnya hari ke-30 sama, masih lanjutan pembuatan rencana aksi ketiga atau perangkat yang ketiga. Dan pada hari ke-30 itu Bapak Ibu, mereka mahasiswa kita diharapkan untuk kembali mengunggah rencana aksi ketiga sama, di mana 1 rencana aksi atau 1 perangkat minimal untuk 2 kali pertemuan. Hari ke-31 adalah hari pembuatan perangkat yang keempat. Karena tadi 4 solusi berarti 4 perangkat atau 4 rencana aksi, di mana sama menyusun RPP dan perangkat-perangkat yang lainnya. Ini juga dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari ke-31, hari ke-32 Bapak Ibu, dan tentu pada hari ke-32 mahasiswa kembali menyelesaikan dan mengunggah perangkat pembelajaran inovatifnya untuk rencana aksi yang keempat. Hari ke-33 masih bagian dari rencana aksi keempat. Di sini adalah diskusi secara aktif dengan dosen dan guru pamong untuk pemantapan dan penyelesaian penyusunan RPP dan perangkat pembelajaran berbasis masalah dan proyek.
ke-34 membuat rencana evaluasi sebagai dukungan pelaksanaan rencana aksi yang telah dibuat. Inilah yang hari ini kebetulan Bapak Ibu sedang dilakukan oleh mahasiswa untuk kategori 1, yaitu membuat rencana evaluasi, adalah evaluasi yang nantinya ataukah instrumen yang nantinya akan dipakai oleh mahasiswa kita melihat keberhasilan ataukah mengenai pelaksanaan ataukah implementasi dari solusi yang telah ditetapkan. Untuk kategori 1 hanya 1 hari waktunya untuk mengembangkan, sedangkan untuk kategori 2 ini masih ada waktu 2 hari. Hari pertama mengembangkan, hari kedua adalah mempresentasikan. Setelah itu dilanjutkan dengan latihan praktik mengajar dengan teman sejawat atau peer teaching, dilaksanakan hari ke-36 dan ke-37. Sedangkan untuk kategori 1 hanya 1 hari. Diberikan waktu untuk melakukan kegiatan praktik mengajar dengan teman sejawat atau peer teaching. Nah, pada hari ke-37 Bapak Ibu, mahasiswa kita diharapkan untuk mengunggah instrumen rencana evaluasi sesuai dengan rencana aksi yang terpilih, ya apakah itu berupa lembar observasi, apakah berupa instrumen wawancara, ataukah mungkin jurnal, refleksi, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah video rekaman latihan praktik mengajar yang berdurasi 4-50 menit. Nah, selesailah sudah untuk mata kuliah kedua, penyusunan perangkat pembelajaran, di mana komponen-komponen yang harus Bapak Ibu nilai sebagai dosen dan guru pamong, yaitu penilaian proses kegiatan 1.4 sampai dengan 1.7, itu ada pada LMS Bapak Ibu. Penilaian produk LK untuk LK 2.1 dan LK 2.2, penilaian produk perangkat 2 rencana aksi dan rencana evaluasi. Ya, maaf, bukan 2 rencana aksi, sebenarnya sini 4 rencana aksi dan rencana evaluasi. Lalu penilaian peer teaching, kemudian kehadiran kegiatan 1.4 sampai dengan 1.7. Nah, terakhir yaitu bagian C, praktik pembelajaran Bapak Ibu. Kegiatannya berada pada langkah ke-8 dan langkah ke-9, dan sebelum mahasiswa kita mengikuti praktik ini, ada satu kegiatan penting wajib untuk dilalui oleh mahasiswa kita, yaitu ujian komprehensif. Nah, uji komprehensif ini saya kira Bapak Ibu pasti sudah paham bahwa adalah penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah, penyebab, penentuan solusi terhadap masalah yang diidentifikasi, serta kemampuan mahasiswa dalam merancang rencana aksi dan rencana evaluasi. Nah, selain itu, ya tentu juga melalui uji komprehensif ini diharapkan kita Bapak Ibu dosen, karena pada uji komprehensif ini yang terlibat hanya dosen, 2 orang dosen, sedangkan pada aktivitas lain baik pendalaman materi maupun pengembangan perangkat itu 2 berpartner, yaitu dosen dan guru pamong. Selanjutnya, dengan demikian uji komprehensif merupakan proses mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi mahasiswa sebelum mengikuti PPL. Jadi ini yang menjadi tiket apakah mahasiswa kita memang bisa dinyatakan layak ataukah cukup kompetensinya untuk mengikuti kegiatan berikutnya, yaitu PPL. Nah, materi uji mencakup hampir sama langkah-langkah atau aktivitas yang dilakukan mulai dari langkah 1 sampai langkah ke-7. Begitu pula berkaitan dengan materi-materi
ataukah masalah-masalah yang harus diidentifikasi oleh mahasiswa kita. Jadi mulai mahasiswa akan diuji berkaitan dengan kemampuan mereka di dalam mengidentifikasi masalah sesuai dengan perangkat yang telah disiapkan. Bagaimana kemampuan mahasiswa mengeksplorasi penyebab masalah, menentukan penyebab, mengeksplorasi penentuan solusi, menentukan solusi, lalu mengembangkan rencana aksi dan evaluasi, lalu materi-materi yang mendukung HOTS, lalu materi literasi numerasi, kemudian itu saja adalah pengintegrasian antara teknologi informasi komunikasi, materi bidang studi dan pedagogik yang selama ini kita kenal dengan istilah pendekatan PPACK. Selanjutnya ada beberapa ketentuan Bapak Ibu. Uji komprehensif dilakukan selama 1 jam pelajaran 50 menit. Kemudian setiap mahasiswa diuji oleh 2 orang dosen prodi yang keahliannya sesuai. Nilai minimal kelulusan uji komprehensif ditetapkan 70 sebagai prasyarat mengikuti PPL. Jadi jika Bapak Ibu memberi nilai di bawah 70, maka mahasiswa kita dianggap tidak layak atau tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti PPL. Kemudian platform yang digunakan bisa saja menggunakan platform yang nanti menggunakan Zoom, Google Meet ataukah yang lain, itu nanti akan diatur oleh tim teknis dari PPG UNM. Kriteria kelulusannya saya kira tadi sudah. Uji utama 70 minimal lulus pada lanjut PPL. Tidak lulus masih bisa mengikuti uji ulang. Lalu pada uji ulang mahasiswa yang bersangkutan juga belum bisa lulus, maka dianggap sampai disitulah nasibnya mahasiswa kita, sehingga yang dinyatakan tidak lulus tentu tidak bisa berlanjut pada aktivitas berikutnya, yaitu PPL dan terakhir adalah UKM PPG. Nah, inilah bobot penilaian uji komprehensif Bapak Ibu. Semua komponen yang terdiri dari 10 komponen itu masing-masing berbobot 10, sehingga totalnya adalah 100. Nah, bagaimana dengan tahapan? Jadi yang dinyatakan lulus pada uji komprehensif tentu akan memasuki tahapan praktik pembelajaran inovatif, yaitu yang disebut dengan pelaksanaan rencana aksi, lalu yang melakukan praktik pembelajaran inovatif dilaksanakan di sekolah asal. Jadi di sini ada catatan, mahasiswa kita diharapkan untuk melakukan praktik pembelajaran di sekolah asal. Nah, alokasi pelaksanaan rencana aksi set pertama, maksudnya perangkat pertama atau rencana aksi pertama dimulai pada hari ke-38 sampai dengan hari ke-49. Setelah itu masuk ke set kedua atau perangkat yang kedua, hari ke-50 sampai dengan hari ke-61. Set ketiga, hari ke-62 sampai 73. Kemudian set keempat, hari ke-50 sampai dengan 61. Jadi masing-masing setiap set, setiap perangkat pembelajaran ada rentang waktu selama 12 hari bagi mahasiswa kita untuk melakukan praktik mengajar. Nah, saya kira itulah Bapak Ibu yang perlu ataukah hal-hal pokok, hal-hal mendasar, terutama berkaitan dengan perbedaan dan beberapa aktivitas utama yang harus dan akan dilalui oleh mahasiswa kita, khususnya untuk mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi